Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus saudara-saudara kami, para ikhwan dan akhwat, peserta daurah KTI, program KTI, kajian taksil ilmi. Demikian juga para pemirsa yang bergabung bersama kami, para pemirsa Ar-Royan TV, para pemirsa Surabaya Mengaji, para pemirsa Sababul Ummah Channel, para pemirsa Mumtaz TV, para pemirsa Sahabat Muslim TV, para pemirsa Riyadhul Jannah, para pemirsa MKSS TV, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa Radio MD Net Probolinggo, para pemirsa Media Sunnah Blora, para pemirsa ARB Mengaji Prabu Mulih, para pemirsa Safdah TV, para pemirsa Ahsan TV Cikarang, para pemirsa Salaf Ittiba, para pemirsa Bontang Mengaji, para pemirsa Hijrah Institute, dan para pemirsa yang lainnya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang berbarokah ini dan di bulan Ramadan yang istimewa, yang berbarokah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nafas kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berpacu dan berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengisi hari-hari bulan Ramadan ini dengan amal saleh, dengan amal ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya setiap hari Jumat, ya, jam 9:30 sampai selesai, insyaallah ta'ala kita akan membuka forum, ya, soal jawab. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Insyaallah ta'ala, ya, kami akan menjawab sebisa mungkin sesuai dengan ilmu yang ada pada kami. Masih sisa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, masih banyak. Insyaallah ta'ala kita akan pilihi beberapa pertanyaan, ya, yang kami anggap, ya, penting dan mudah. Pertanyaannya, apa hukumnya mendiamkan saudara tanpa menyapa atau menegurnya lebih dari 3 hari? Dan bagaimana cara menegurnya karena sudah diingatkan tapi masih belum menghiraukan? Jazakumullah khairan Ustaz. Tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan sesama saudaranya lebih dari 3 hari. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin an yahjura ahahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal ya berarti haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya, nggak nyapa, nggak salam, ya, nggak menghiraukan saudaranya, ketemu melengos, ya, tidak menghiraukan. Ini nggak boleh lebih dari 3 hari. Ingat, kita sesama muslim adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita harus saling mencintai, kita harus bersatu, ya. Tidak boleh kita saling berpecah belah, tidak boleh kita saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Maka tidak boleh bagi kita untuk mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari. Terus bagaimana cara menegurnya?
Ya, karena kita sudah ingatkan dia tapi dia tidak menghiraukan, sampaikan hadisnya bahwa itu adalah dilarang. Sampaikan bahwasanya Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup bersaudara, saling mencintai, ya, tidak boleh bermusuhan. Sampaikan bahwasanya bahagia itu adalah dengan tidak dengan tidak bermusuhan dengan orang lain. Ya. Jadi kita sampaikan, tugas kita hanya menyampaikan dan memberikan nasihat. Adapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan. Demikian juga tugas kita. Adapun yang membuka pintu hatinya untuk menerima apa yang kita sampaikan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja nggak mempunyai wewenang itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib. Tetapi Allah SWT memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi sampaikan hadis, ya, larangan tersebut, ya, adapun dia nerima atau tidak, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena hanya Allah yang membolak-balik hati manusia. Doakan yang terbaik untuk saudara Anda. Nah, yang penting kita melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Baik. Wallahu a'lam. Tanya Ustadz, bismillah. Bagaimana sikap saya ketika orang-orang awam dan haroki yang setiap pembicaraan menyisipi topik pembicaraan yang pada dasarnya mengkritik ulil amri? Barakallahu fikum. Pertama hendaknya bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk bagaimana interaksi sikap kepada para pemimpin. Ya, Islam mengajarkan kepada kita agar kita menghormati para pemimpin dan tidak mencela para pemimpin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-sultanu dzillullahi fil ard. Faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah." Para pemimpin itu adalah, ya, naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah SWT akan menghinakannya. Jadi, kewajiban bagi kita adalah memuliakan para pemimpin kita, mendoakan yang baik untuk para pemimpin kita, mentaati para pemimpin kita selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. Terus bagaimana kalau kita misalkan, ya, ketemu sama orang atau kumpul dan mereka sukanya mengkritik para pemimpin? Kewajiban bagi kita pertama menasehati. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya. Yang kedua, kita mengingkari. Kita sampaikan, kalian mengkritik, membicarakan, ya, aib pemerintah, ya, faedahnya apa? Manfaatnya apa? Ya, nggak bisa merubah keadaan juga kalau kita mengkritik. Toh mereka juga nggak dengar kritik kalian. Jadi nggak ada faedahnya. Mendingan kita doakan. Ya, dahulu Fudail ibnu Iyad, Imam Ahmad, ya, mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Ya, jadi daripada kita menghina, daripada kita mengkritik pemimpin, nggak ada faedahnya, mending kita doakan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita sudah menasehati, sudah mengingatkan, ya, baik di majelis ataupun di grup, ya, atau di media sosial, tapi tidak diindahkan sama mereka, maka hendaknya bagi kita untuk menjauhi mereka. Karena ini syubhat sangat kencang sekali, ya, dalam masalah seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah
mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya kalau mampu. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu maka dengan lisannya, dengan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia enggak mampu juga maka dengan hatinya. Ini minimal nih. Wadzalika adzaful iman. Ini iman yang paling lemah sudah. Ya, harus ada pengingkaran di dalam hati kita. Ya, tidak boleh bagi kita untuk menyetujui perbuatan-perbuatan ya tersebut. Ya, karena kerusakan-kerusakan ya itu disebabkan karena mengingkari para pemimpin di forum umum. Ya, di forum umum. Bukan termasuk manhaj salaf mengingkari para pemimpin di forum umum, baik itu televisi, baik itu media sosial, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, hendaknya bagi kita untuk mengikuti ya dan meniti manhaj salaf dalam masalah ini, akidah salaf dalam masalah ini sehingga kita selamat. Taib. Selanjutnya, bagaimana hukumnya ketika orang tua bekerja di tempat yang haram? Misalnya berjudi, riba, dan menafkahi keluarga dengan uang yang haram tersebut. Sedangkan berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Ya, ini sering ditanyakan. Seorang ayah misalkan bekerja pekerjaan-pekerjaan yang haram, ya, kemudian sebagai seorang anak atau sebagai seorang istri dinafkahi dengan harta tersebut, bagaimana? Ya, yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tugas bagi seorang suami atau seorang kepala rumah tangga adalah menafkahi. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya mereka memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya. Dosa kalau kemudian tidak menafkahi. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia melalaikan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Namun ingat, di dalam mencari nafkah, hendaknya kita mencari nafkah yang halal. Ya, mencari nafkah yang halal. Jangan mencari nafkah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau dengan cara-cara ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu banyak sekali pada zaman kita sekarang. Sayati zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haram. Jauh-jauh hari Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa akan ada suatu zaman, datang suatu zaman di mana seorang sudah nggak peduli lagi cara dia mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, nggak peduli lagi. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Ingat, ketika kita memakan ya uang yang haram, maka ini ya akan menyebabkan kita ke neraka. Kullu lahmin nabata binal haram fannaru aula bihi. Setiap daging ya yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Ya, menarik, dahulu wanita-wanita salaf, ya, para istri zaman dahulu, apabila suaminya hendak bekerja, maka mereka mengingatkan kepada suaminya, wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati dari ya pekerjaan-pekerjaan yang haram, cari harta dengan cara yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kita masih kuat untuk ya menahan lapar, tapi kita nggak akan kuat untuk menahan ya pedihnya api neraka. Masya Allah. Ya, saling mengingatkan dalam masalah ini. Taib, bagaimana kalau memang misalkan orang tuanya bekerja pekerjaan yang haram, entah itu riba, judi, atau yang lainnya, ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kemudian dia menafkahi kita sebagai seorang istri atau menafkahi kita sebagai anak dengan harta tersebut. Masalah ini diperinci sebagai berikut. Yang pertama, jika itu adalah nafkah yang wajib, seperti makan, minum, kebutuhan-kebutuhan pokok, maka boleh bagi seorang istri, boleh bagi seorang suami
boleh bagi seorang anak untuk menerima nafkah tersebut. Ya, karena ini adalah kewajiban, ya, nafkah yang wajib bagi seorang suami. Tapi bukankah itu diambil dari harta yang haram? Ya, ini haram, ya, dari sisi kasb, ya, haram dari sisi mendapatkannya, ya, dari sisi mendapatkannya, dan itu haram bagi siapa? Bagi ayahnya tersebut yang bekerja dengan cara yang haram, ya. Adapun bagi istri dan bagi anak, maka tidak mengapa karena sebabnya sudah berbeda, ya, sebabnya sudah berbeda. Bagi seorang ayah itu haram karena dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Tetapi bagi seorang anak dan bagi seorang istri, dia mendapatkannya dengan cara yang halal karena itu adalah nafkah dari suaminya, nafkah dari ayahnya. Jadi sebab nafkah ini adalah sebab yang halal, dan itu disebutkan oleh para fuqaha, ya, tentang kaidah tabaddulu as-sabab, ya, perbedaan sebab, ya. Bagi seorang ayah itu berdosa, nggak boleh, haram karena sebabnya adalah mendapatkannya dengan cara yang haram. Tapi bagi seorang istri dan bagi seorang anak tadi, ya, diperbolehkan karena sebabnya dia mendapatkan itu adalah diperbolehkan, yaitu dari sebab mendapatkan nafkah tadi. Baik. Adapun jika itu bukan kebutuhan-kebutuhan yang pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan yang pokok, maka ya, diperinci. Perinciannya yang pertama, misalkan belikan laptop atau belikan HP, ini kan bukan sesuatu yang pokok, ya. Maka diperinci. Perinciannya, kalau kita tahu bahwasanya harta yang diberikan kepada kita itu adalah harta yang haram, dari sebab yang haram, ya, kita tahu itu, maka tidak boleh bagi kita untuk, ya, mengambilnya. Karena ini bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang darurat. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin karena ayahnya di samping dia misalkan bekerja sebagai bank, misalkan dia juga bekerja punya toko misalkan. Jadi di situ ada campuran antara yang halal dengan yang haram. Atau judi misalkan, tapi dia juga punya pekerjaan yang halal, ya. Maka selama kita tidak tahu bahwa harta yang diberikan kepada kita itu adalah dari harta yang haram, maka hukum asalnya adalah boleh, ya. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, bagaimana bila kita belum mengganti puasa di tahun ini, tertunda-tunda karena malas? Bagaimana cara menggantinya? Pertama, saudaraku, ini adalah termasuk kesalahan, ya, menunda-nunda hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Ini adalah suatu dosa, ya. Tidak boleh bagi kita untuk menunda-nunda. Ya, batas terakhirnya adalah, ya, bulan Sya'ban kemarin, ya. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, itu batas terakhirnya. Seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya tidak punya waktu untuk mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga saya bisa menggunakannya untuk membayar hutang, ya. Nah, adapun sampai masuk bulan Ramadan berikutnya dan kita belum membayar hutang puasa sebelumnya, maka ini adalah suatu dosa, ya. Ingat perkataan Imam Ahmad, at-ta'khiru lahu afat, ya. Menunda-nunda itu banyak efeknya, banyak dampak negatifnya. Jadi sekali lagi kami ingatkan, ya, tidak boleh untuk menunda-nunda pembayaran utang puasa ini, karena kita ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau punya hutang kepada orang, kemudian kita nggak bayar-bayar, itu sudah dosa, ya. Matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu untuk membayarnya, itu kezaliman. Apalagi kita hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jadi jangan suka untuk menunda-nunda,
Ya. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang terjadi, ya sudah terlanjur kita menundanya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah tetap mengqadha nanti setelah Ramadan, ya qadhalah hutang puasa yang menjadi tanggungan tadi, ya sejumlah hari yang ditinggalkan setelah Ramadan nanti. Dan sebagian ulama, dan ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, bahwa karena kita menundanya lebih dari waktunya, maka hendaknya lebih hati-hati ya untuk menambahinya dengan membayar fidyah. Jadi di samping mengqadha juga membayar fidyah juga. Ya. Untuk kehati-hatian, untuk ihtiyat. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena diriwayatkan dari beberapa sahabat sebagai bentuk ihtiyat. Walaupun kalau dia mengqadha saja itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kalau dia membayar fidyah lebih maksudnya mengqadha kemudian ditambah lagi dengan membayar fidyah itu lebih utama. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, kenapa urutan sahabat di dalam nazm tidak sama dengan urutan di dalam hadis? Apakah ada makna tersirat dari Imam Ibnu Abi Dawud? Wallahu a'lam, ya, yang zahir, yang nampak bahwasanya tidak urut itu karena nazm, ya. Sesuatu yang dijadikan nazm itu ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk urut, tidak memungkinkan untuk sesuai dengan kaidah-kaidah aslinya. Bahkan dalam bahasa pun seperti itu. Ada sesuatu yang hukum asalnya ditanwin, tidak ditanwin karena syair, karena bait, ya. Nah, Ustadz, afwan, ana masih gagal faham dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang seandainya bukan karena sahabat, maka bumi akan menjadi gelap dan seterusnya. Apakah ini tidak berlebihan Ustadz? Atau bagaimana penjelasannya? Mohon keterangannya Ustadz, jazakumullah khair. Ya, ini ucapan Imam Ibnul Qayyim tentang memuji para sahabat. Ya, laulahumu kanat dhalaman bi ahliha, walakin hum fiha budurun wa anjumu. Ya, seandainya bukan karena para sahabat, ya, maka bumi ini akan gelap. Namun mereka adalah pelita, ya, dan bintang, ya, penerangnya. Perkataan ini pujian kepada para sahabat, dan para sahabat layak untuk dipuji, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan lain sebagainya. Taib, bagaimana dengan perkataan ini? Seandainya bukan para sahabat, maka bumi ini akan gelap, tetapi mereka lah pelitanya. Ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena ini fakta, ya. Ini fakta. Kenapa? Karena para sahabat adalah para ulama, dan para ulama adalah penerang. Ya, Nabi SAW menggambarkan orang masalul alim, ya, perumpamaan orang yang berilmu, ya, bagi orang yang ahli ibadah itu seperti, ya, keutamaan rembulan, ya, keutamaan rembulan. Jadi para ulama memang digambarkan oleh Nabi SAW seperti rembulan karena mereka menerangi. Jadi makna gelap di sini, yakni gelap dengan kesyirikan, gelap dengan kebid'ahan, gelap dengan kemaksiatan, kekufuran, penyimpangan, ya. Dan mereka adalah penerangnya, yakni menerangi dengan ilmu, ya, cahaya ilmu, dengan cahaya sunnah, ya, dengan cahaya dakwah yang mereka sebarkan, ya. Ini yang dimaksud. Tapi bagaimana dengan ucapan seandainya bukan karena mereka? Seandainya bukan mereka. Perlu diketahui bahwa penggunaan kalimat seandainya itu tidak semuanya terlarang. Ya. Diperinci oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid menjelaskan bahwasanya penggunaan
seandainya, kalimat seandainya itu ada 3. Pertama, kalau mujarradul khabar, hanya sekedar berita saja. Ya, hanya sekedar berita saja, maka tidak mengapa. Ya, misalkan kalau kamu datang ke rumahku, saya akan menghormatimu. Saya akan siapkan ayam ya untukmu. Misalkan makanan yang lezat untukmu. Tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Yang kedua, kalau tujuan mengatakan seandainya itu adalah tamanni. Tamanni itu adalah cita-cita, harapan. Ya, maka ini tergantung kepada harapannya. Kalau harapannya adalah baik, maka boleh. Kalau harapannya adalah sesuatu yang buruk, maka tidak boleh. Contoh, misalkan harapan yang baik, seandainya saya diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bantu tetangga-tetangga saya, ya, ustadz-ustadz saya, ya, kerabat-kerabat saya, masyarakat saya yang sekarang terdampak ekonominya gara-gara COVID-19, ya, saya akan kasih mereka santunan, ya, misalkan setiap minggu 1 juta misalkan. Kalau seandainya saya punya rezeki, maka ini tidak mengapa. Ini tamanni yang baik. Taib. Yang buruk, kalau misalkan dia seandainya tadi berandai untuk sesuatu yang buruk. Kalau seandainya saya punya uang, wah, saya akan gunakan untuk berfoya-foya, untuk zina, untuk minum khamar dan sebagainya, maka ini ya tidak boleh. Taib. Yang ketiga, penggunaan kata lau adalah atau seandainya itu adalah untuk menyesali sesuatu takdir yang sudah terjadi. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kegelisahan, ya, kegundahan, penyesalan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang positif, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan, ya, menyerah, lemah. Fa in fataka syai'un, kalau luput darimu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Jangan kamu mengatakan, ya, seandainya saya melakukan begini, tentu seandainya saya tadi tidak begini, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Ini nggak boleh. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena lau, ya, itu akan menjadikan, ya, seseorang karena kalimat lau itu akan membuka pintu syaitan, ya, membuka pintu syaitan. Jadi perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tidak masalah insyaallah taala, dan beliau adalah seorang ulama yang tentu, ya, tahu apa yang dia ucapkan. Ustadz, bolehkah sholat menggunakan masker pada saat wabah seperti ini? Pada dasarnya, ya, memakai masker ketika sholat itu makruh hukumnya. Pada dasarnya, ya, ada larangannya dalam hadis. Naha Rasulullah SAW an yughattiyar rajulu fahu, ya, fis shalah. Rasulullah SAW melarang seorang menutup mulutnya di dalam sholat. Ya, di hukum asalnya adalah makruh, ya, makruh, hendaknya ditinggalkan. Namun jika memang ada hajat, kebutuhan seperti saat sekarang ini, ya, karena adanya wabah, disarankan memakai masker, ya, apalagi kalau dia sakit, maka tidak mengapa seorang sholat dengan memakai masker. Ya, kenapa? Karena ini ada kebutuhan. Dan kaidah yang disebutkan para ulama, al-makruhu yajuzu lil hajah. Sesuatu yang makruh itu adalah boleh kalau memang ada hajatnya, kalau ada kebutuhannya. Ya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana ingin bertanya. Disebutkan bahwa malaikat maut yang oleh orang-orang disebut malaikat Israel ternyata tidak ada dalilnya. Lalu bagaimana Ustadz, saya sebagai guru agama di sebuah SD negeri yang mana kurikulum pelajaran PAI, ya, pelajaran agama Islam,
sudah terpatok memberikan ilmu terkait nama-nama malaikat. Salah satunya adalah malaikat Israel, yaitu malaikat maut. Bagaimana cara Anda untuk menyampaikan kebenaran kepada anak didik yang sesuai dengan dalil yang sahih? Jazakumullah khair. Kalau memang kurikulumnya demikian, maka sampaikan apa adanya, kemudian sampaikan kepada murid Anda yang benar. Ini di kurikulum ya tertulis nama malaikat adalah Israel. Tapi ya, sebatas yang kami tahu ya penamaannya dengan malaikat Israel itu tidak ada dalilnya. Ya, wahai murid-muridku, anak-anakku yang tersayang. Ya, yang ada dalilnya dalam Al-Quran adalah malaikat maut. Ya sudah, kita sebagai seorang muslim yang mengikuti Quran dan hadis, ya karena nggak ada hadisnya penamaan Israel, maka hendaknya kita menamainya dengan malaikat maut saja. Demikian, itu insya Allah Ta'ala bisa mendidik para murid juga, ya agar mereka berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ya mengajari mereka untuk beragama berdasarkan dalil, sehingga kalau tidak ada dalilnya maka mereka akan bertanya, ya maka mereka akan bertanya. Tanamkan kepada murid-murid kita, tanamkan kepada anak-anak kita agar dalam beragama ini beragama berdasarkan dalil, beragama berdasarkan ilmu, ya sehingga kita memiliki kekuatan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, yang antum jelaskan pada audio materi hari ini bahwa kata khalidan fiha, jika tidak ada abadah maka sewaktu-waktu akan dikeluarkan dari api neraka. Dan kata abadan biasanya disebutkan hanya orang-orang kafir. Bagaimana dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 6? Dan di sana tidak ada kata abadah. Apakah sama dengan ayat yang terdapat pada surat An-Nisa? Ya, surat Al-Bayyinah ini tentang orang-orang kafir. Ya, dan orang-orang kafir tentu mereka kekal selama-lamanya di neraka. Jadi kalau di sebagian ayat ya tidak ada kata abadan, maka di dalam ayat-ayat yang lain ya terdapat kalimat abadan. Ya, sehingga orang-orang kafir ya atau ayat-ayat yang enggak ada abadannya dibawa kepada yang ada lafadz abadannya. Karena orang-orang kafir mereka tidak akan keluar dari api, dari neraka. Adapun ya orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang beriman, kemudian mereka terjatuh di dalam dosa, walaupun itu dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak kekal selama-lamanya. Ya. Bisa jadi Allah SWT mengampuninya, bisa jadi Allah SWT mengadabnya terlebih dahulu kemudian mengeluarkannya. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Ya, di antaranya Allah SWT berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Demikian juga hadis tentang syafaat Nabi kepada umatnya yang melakukan dosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya, hadis-hadisnya mutawatir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini faedah dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kalau suatu ayat dalam Al-Qur'an ya, apabila itu untuk orang-orang muslim ya, walaupun dia melakukan dosa besar seperti surat An-Nisa ayat 93 itu kan tentang pembunuhan. Ya, pembunuhan, dosa besar. Kalau yang melakukannya adalah orang kafir jelas. Ya, membunuh nggak membunuh masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang muslim, orang yang ahli tauhid, ya, di sana ada penghalang yang menghalangi dia kekal di neraka. Yaitu apa? Tauhid, imannya. Sehingga kata Syekhul Islam, kalau kita dapati ayat-ayat tentang ancaman-ancaman ya, kepada orang-orang kafir kepada orang-orang muslim yang melakukan dosa, itu tidak ada lafadz abadannya. Lafadz abadan hanya diberikan kepada orang-orang kafir. Ya. Nah, itu maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, bukan berarti kemudian kalau orang kafir nggak ada abadannya berarti mereka
bisa keluar tidak demikian. Ya, kalau orang kafir jelas. Ya, pembicaraannya adalah pada yang muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Taib. Ini ada pertanyaan mengenai hadis tidak akan berkumpul umatku dalam kesesatan, yaitu la tajtami ummati ala dhalalah. Dalam hadis disebutkan di audio manzumah yang sesi terakhir. Apakah ini dinisbatkan untuk sahabat atau ulama? Apakah ini yang dimaksud adalah ijma' ulama? Pengertian berkumpul ini apakah berbilang jumlah tertentu atau kalau ditujukan ulama, seperti apa ulama yang dimaksud? Karena orang Haroki tidak menerima ulama sunnah. Nah, la tajtami ummati ala dhalalah, yang tidak berkumpul, tidak bersepakat umatku ini di atas kesesatan, ya. Ini yang disebut dengan ijma', ya. Kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Kalau kita mempelajari kitab usul fikih, ya, ada pembahasan tentang al-ijma'. Sandaran hukum itu Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma'. Kesepakatan para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ya. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas. Nah, para ulama mendefinisikan tentang ijma' adalah kesepakatan ulama Islam terhadap suatu hukum. Ya. Jadi di sini nggak mesti sahabat, tentu sahabat masuk dalam kategori yang pertama, tapi nggak mesti sahabat. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ijma' itu adalah ijma'nya para sahabat, ijma'nya para tabi'in, dan ijma'nya para tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun yang setelah mereka, maka tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Karena yang mu'tabar, ya, ulama yang mu'tabar adalah mereka ini tiga generasi yang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in. Dan generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'u at-tabi'in. Ya. Terus bagaimana definisi ulama? Para ulama bukan cuma sekedar yang bisa baca kitab atau berceramah, tidak. Ya, para ulama adalah orang-orang yang menguasai Al-Qur'an dan hadis, mereka mengamalkannya, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ya, para ulama pun telah bersepakat bahwasanya ahlul bid'ah tidak disebut ulama. Ahli taklid tidak disebut ulama. Seandainya ahlul bid'ah bersepakat terhadap suatu hukum, ya tidak disebut ijma'. Seandainya orang jahil bersepakat terhadap suatu hukum, tidak disebut sebagai ijma'. Ya. Karena ulama itu adalah ulama-ulama yang mengilmui Al-Quran dan Sunnah. Bukan ilmu dunia, bukan hanya taklid, bukan hanya filsafat, ahlul bid'ah, tidak. Mereka adalah ulama-ulama Sunnah, ulama-ulama yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi definisi ulama ya seperti itu, yaitu orang-orang yang mengilmui tentang Al-Quran dan Sunnah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ya, adapun cuma sekedar pintar berbicara atau nulis, ya, padahal tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang dia sampaikan banyak bertentangan dengan Quran dan hadis, apa yang dia tulis banyak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ini sama sekali bukan bagian dari ulama. Taib. Ustaz, yang ditimbang pada hari kiamat nanti adalah 1, amalan, 2, kartu amal la ilaha illallah, dan yang ketiga adalah orangnya. Apa bisa dijelaskan lebih detail? Nomor 3. Syukron jazakallahu khair. Nomor 3, orangnya, ya orangnya, badannya. Ya, badannya ditimbang. Ya. Seperti dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajulul adzim as-samin yaumal qiyamah wa la yazinu indallah janaha ba'udah. Besok ada orang yang besar, gemuk, didatangkan, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ya setelah ditimbang ya tidak ada apa-apanya, ya nggak lebih dari sayap nyamuk. Artinya dia badannya besar, tapi ternyata karena dia tidak memiliki amal saleh, maka nggak ada gunanya. Walhasil bahwasanya yang ditimbang besok pada hari kiamat itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Apa sih yang ditimbang? Yang pertama yang mengatakan amalnya yang ditimbang. Ya. Seperti dalam hadis kalimatani khafifatani, dua kalimat yang sangat ringan, habibatani ilar rahman, ya, tapi sangat dicintai oleh Allah, sakilatani fil mizan, tapi sangat memberatkan dalam timbangan. Subhanallahil adzim, subhanahu wa bihamdi. Yang kedua adalah kartu, ada bitaqah, seperti dalam hadis tentang hadisul bitaqah, ya, tentang seorang yang banyak dosanya, ya, tetapi dia memiliki kartu la ilaha illallah. Setelah ditimbang ternyata kartu la ilaha illallah lebih berat. Ya, kalau tadi amalnya, yang kedua adalah kartu, ya, catatan amal, ya, yang ketiga adalah orangnya, badannya, ya. Tapi perlu diketahui bahwasanya kartu yang ditimbang, demikian juga badan yang ditimbang, itu pada hakikatnya kembali kepada amal juga. Ya, pada hakikatnya kembali kepada amal juga. Makanya tadi ada orang yang besar badannya, tapi karena amalnya sedikit, maka percuma dia badannya besar, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Mendingan kurus tapi amal kebaikannya baik, maka itu yang memberatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh salat tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat? Kalau bolehnya boleh saja. Bahkan tidak salat witir pun, ya, atau tidak salat tahajud pun boleh saja kalau bicara boleh, ya. Karena ini bukan sesuatu yang wajib. Ya. Kita tahu bahwasanya salat tahajud, salat tarawih, salat witir bukan sesuatu yang wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Kalau berbicara bolehnya, apakah boleh? Ya boleh saja. Salat tahajud 2 rakaat. Ya, kemudian witir 1 rakaat juga boleh. Tetapi tentu yang lebih baik adalah kita lebih daripada itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan tidak dibatasi. Kemudian fa in khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Ya, kalau salah seorang di antara kalian khawatir subuh, karena batas salat malam itu sampai subuh, witir, salat tahajud itu sampai subuh, maka hendaknya dia witir 1 saja. Kalau takut waktunya habis. Tapi kalau kita masih banyak waktu yang luang, ya, masih panjang, ya, maka hendaknya lebih daripada itu. Ustadz, bagaimana hukumnya ziarah kubur dengan menabur bunga? Ya. Pertama, ma'asyiral muslimin, ziarah kubur itu ada 2 macam. Pertama, ya, yang pertama adalah ziarah kubur yang disyariatkan, yaitu kita ziarah kubur dengan tujuan mengingat kematian, mendoakan untuk penghuni kubur. Maka ini dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, kata Nabi SAW, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Yang kedua, ziarah kubur yang bertentangan, yang bid'ah, bahkan bisa sampai kepada syirik. Ya, yaitu ziarah kubur yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada orang misalkan ziarah kubur tujuannya minta-minta kepada penghuni kubur kesembuhan, rezeki. Ya, tentu ini adalah
bertentangan. Ya, bahkan ini bisa terjerumus di dalam kesyirikan. Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis tadi, silakan kalian ziarah kubur. Kemudian ada tambahan dalam riwayat yang lain, wala taqulu hujra. Jangan mengatakan ucapan-ucapan yang batil ketika ziarah kubur. Termasuk ucapan yang batil adalah minta-minta kepada penghuni kubur tentang rizki, anak, jabatan, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bertentangan dengan agama, syariat, tidak boleh. Ya, taib. Demikian juga ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Seperti misalkan tabur bunga. Setiap ziarah kubur bawa bunga kemudian ditaburkan. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ya, bahkan ma'asyiral muslimin, kebiasaan tabur bunga kalau kita cermati itu kebiasaannya orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir kalau mereka ziarah kubur bawa bunga. Ya, bawa bunga. Taib. Kalau ada yang mengatakan, bukankah dulu Nabi SAW pernah menancapkan pohon daun kurma ke dua kuburan, yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya penghuni dua kubur tersebut sedang disiksa. Ya, yakni sebagian orang berdalil dengan perbuatan Nabi. Loh, itu Nabi SAW menancapkan apa? Daun kurma. Berarti demikian juga sekarang menabur bunga. Kita jawab bahwasanya itu bukan suatu dalil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi itu khusus untuk Nabi. Kok bilang khusus? Bukankah hukum asal perbuatan Nabi itu adalah umum? Ya, contoh bagi umatnya. Kita jawab, ya, hukum asalnya demikian. Tapi di sini ada yang mengkhususkan. Apa yang mengkhususkan? Karena Nabi SAW tahu bahwasanya mereka berdua adalah sedang disiksa. Disiksa. Sedangkan kita tahu nggak ini disiksa apa tidak? Nggak tahu. Nabi SAW bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang memberitahu bahwasanya dua penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Sedangkan kita tidak tahu. Hal yang menunjukkan hal itu bahwa tidak dinukil dari para sahabat, padahal mereka adalah orang yang sangat bersemangat dalam mengikuti Nabi. Tidak ada penukilan bahwasanya mereka melakukan tabur bunga ketika ziarah kubur. Andaikan hal itu adalah baik disyariatkan, tentu akan ditiru oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa tidak ada penukilan dari para sahabat? Karena mereka tahu bahwa itu khusus untuk Nabi SAW. Wallahu a'lam. Sebagai seorang awam yang lahir sebagai muslim dan tidak berakidah salaf selama 40 tahun, yang tentunya banyak melakukan maksiat, pun sampai sekarang masih bekerja dengan kolega-kolega dari agama lain seperti Syiah, Nasoro, Hindu, ateis. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depannya agar terhindar dari azab kubur? Taib. Pertama, ya, jika Anda sudah mendapatkan hidayah, walaupun dulu adalah orang awam, ya, dan sebagainya, sekarang sudah mendapatkan hidayah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih mahal di dunia ini daripada hidayah. Ya, hidayah. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenal Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hidayah. Ini adalah nikmat yang sangat mahal harganya. Al-Imam Abul Aliyah pernah mengatakan, qad an'ama Allahu alayya bi ni'matain. Allah memberikan kepada saya dua nikmat. La adri ayyuhuma a'zam. Saya enggak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih utama bagi saya. An hadani lil Islam, saya diberi hidayah Islam. Itu yang pertama.
Yang kedua, walam yaj'alni haruriya. Allah tidak menjadikan saya orang khawarij. Itu nikmat yang paling utama. Taib, sekarang sudah umur 40 ke atas. Ya, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Umur 40 ini umur yang matang. Ya. Wa balagha arba'ina sanah. Ya. Dalam Al-Qur'an ya ada 40 itu adalah kematangan umur usia. Makanya banyak para nabi ya diangkat setelah umur 40. Karena itu umur yang matang. Nah, setelah umur 40 ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Kita semakin dekat dengan ajal kita. Maka lupakan yang telah lalu ya. Mungkin banyak kesesatan, banyak penyimpangan ya. Perbaiki ke depannya. Tidak ada kata terlambat. Mari kita perbaiki. Dulu Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah pernah melihat ada seorang yang sudah tua tapi banyak melakukan dosa. Maka dinasihati. Ya, dia mengatakan aslih ma baki ya yughfar ma madha. Perbaikilah ke depannya. Maka engkau akan diampuni yang telah lalu. Yani apa yang sudah terjadi kita tidak patut untuk menyesalinya, semuanya tidak bisa terulang lagi ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki ke depannya. Ya, memperbaiki ke depannya. Yang saya nasihatkan kepada saudara-saudara saya, yang pertama adalah mari kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena ini yang benteng utama agar kita selamat dari syubhat dan syahwat, terutama tadi Bapak penanya ya masih bekerja dengan kolega-kolega dari agama yang lain. Ya. Ada Nasara, Hindu, Ateis, Syiah. Ya, maka kuatkan dengan ilmu. Kuatkan dengan ilmu, akidah yang kuat. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balik hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang selanjutnya adalah cari lingkungan, teman yang baik, ya, yang bisa mendukung kita dalam kebaikan, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita berada dalam kelalaian, ya, lingkungan yang kondusif, ya, teman-teman yang saleh, ini sangat penting agar kita bisa istiqamah. Al-mar'u ala dini khalili, seorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga ya hendaknya bagi kita menyibukkan dengan amal soleh. Ya, menyibukkan diri kita dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Apakah bermaaf-maafan sebelum Ramadan hadisnya palsu? Ya, setahu saya tidak ada hadisnya malah. Tidak ada hadisnya anjuran secara khusus untuk maaf-maafan sebelum puasa. Ya. Namun kalau kita memang punya salah kepada seseorang, ya minta maaf. Adapun maaf-maafan kepada yang salah, kepada yang tidak salah, ya dijadikan itu sebagai bentuk ibadah sebelum masuk Ramadan, ya ini yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita memang punya salah, kapanpun kita punya salah, kita minta maaf. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhi falyatahallalhu." Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkannya. Minta maaf. Ya, tapi tidak terbatas pada sebelum Ramadan saja. Kapan saja kita punya salah. Lebih-lebih di bulan Sya'ban, ya sebelum memasuki Ramadan, kalau kita punya salah minta maaf. Supaya ketika kita masuk bulan Ramadan tidak ada beban ya kepada yang lain. Ya, kita masuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian di hati kita. Sebagaimana dalam hadis yang
disahihkan oleh Syekhul Albani bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia pada nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa hambanya kecuali dua, musyrik wa musahin. Orang yang berbuat syirik, dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Ya, jadi jangan sampai ada yang bermusuhan. Kalau kita punya salah, langsung minta maaf. Taib. Tanya Ustaz, Al-Quran terjemahan yang direkomendasikan apa? Karena Al-Quran yang beredar sekarang banyak yang menerjemahkan sifat Allah SWT dengan mentakwilnya. Contoh kata tangan diartikan sebagai kekuasaan. Cari terjemahan yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, bekerja sama dengan Indonesia juga, ya. Itu saya lihat tidak ada takwilnya. Taib. Apa Ustadz hukum kunut nazilah saat wabah? Setiap rakaat terakhir salat fardu. Nah, tentang kunut nazilah saat wabah ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan, disunnahkan untuk melakukan kunut nazilah karena wabah. Ya. Dan ini madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mereka menyarankan untuk melakukan kunut nazilah saat wabah COVID-19 ini. Taib. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah tidak disyariatkan melakukan kunut nazilah saat wabah. Ya. Kenapa? Karena telah terjadi taun dan wabah-wabah di zaman Nabi dan di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak melakukan kunut nazilah. Ya, telah terjadi taun, amawas, di mana beberapa para sahabat meninggal dunia, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melakukan kunut nazilah. Dan ini insyaallah taala pendapat Hanabilah dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan secara dalil ini yang lebih kuat. Ya, sekalipun demikian, seandainya ada orang yang kunut nazilah, maka tidak boleh kita ingkari, karena ini masalah fikih yang hendaknya bagi kita untuk berlapang dada. Ya, masalah ijtihadiyah, ya, khilafiyah, mu'tabarah, hendaknya bagi kita untuk berlapang dada, dewasa menyikapi dalam masalah seperti ini. Dan tatkala kita menguatkan untuk tidak melakukan kunut nazilah karena wabah, bukan berarti kemudian kita tidak mendoakan, tetap kita doa. Ya, kita doa dalam sujud kita doa ya pada sepertiga malam terakhir antara adzan dan qomat dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak melakukannya pada rakaat terakhir, ya, karena kunut nazilah itu berarti doa khusus, ya. Kalau doa itu umum, Mas ya. Kalau kunut nazilah itu doa secara khusus yang dilakukan pada rakaat terakhir, ya, dalam sholat fardu. Nah, wallahu a'lam. Taib. Selanjutnya, bismillah Ustadz, dalam Manzum Al-Ha'iyah bait yang ke-33 di PDF tertulis idza ma taqatta. Yang betul ada ma atau tidak, karena saya mendengar Ustadz membacanya tanpa ma, dan juga yang diterjemahkan apabila engkau meyakini. Syukran, jazakumullah khair. Yang benar ada ma-nya, ya. Coba didengarkan lagi. Yang benar ada ma-nya. Hanya dalam terjemahannya ma itu tidak diterjemahkan di situ. Kenapa? Karena ma setelah ida itu zaidah, tambahan. Ya, jadi seperti tidak ada ma-nya. Ya. Ya talibal ilmi khudh faidah ma ba'da ida zaidah. Wahai penuntut ilmu, ya, ambillah faidah. Jika ma jatuh setelah ida, maka itu sifatnya tambahan. Jadi tidak diterjemahkan. Ya, tidak diterjemahkan. Baik. Setahu saya ada ma-nya, ya. Seingat saya ada ma dalam kitab, ya, kitab-kitabnya. Syarahnya juga demikian, ada ma. Idza ma taqatta, tapi ma di situ adalah zaidah sehingga tidak diterjemahkan. Ustadz, bagaimana kita menghukumi Khawarij? Masih Islam atau keluar dari Islam?
Soalnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan memberontak kepada pemerintah. Padahal terbunuhnya nyawa seorang muslim lebih berat dari hancurnya bumi ini. Mohon penjelasannya, barakallahu fiikum, Ustaz. Taib. Khawarij, ya, ada perselisihan dengan para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya Khawarij tidak kafir. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh orang Khawarij, diberontak oleh orang-orang Khawarij, dia pun tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Karena masalah mengkafirkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkafirkan kita tanpa hujah bukan berarti kemudian kita membalas dengan hawa nafsu kita. Karena pengkafiran itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Ya, tuh mereka mengkafirkan kita, oh, kita balas mengkafirkan mereka. Enggak begitu. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh kita gegabah dalam mengkafirkan. Nabi SAW mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilaih." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal dia tidak kafir, maka akan kembali kepada dirinya. Ya, maka akan kembali kepada dirinya. Jadi Khawarij menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam, bahwa Khawarij tidak kafir. Ya, walaupun mereka mengkafirkan kita, bukan berarti kemudian kita membalas dengan mengkafirkan mereka. Wallahu a'lam. Taib. Ustadz, bolehkah sholat tarawih berjamaah di rumah tanpa imam? Hanya wanita saja. Boleh, kalau sesama wanita, nggak ada yang lakinya, misalkan, kemudian mereka berjamaah sesama wanita, boleh. Ya. Dan posisi wanita, kalau mereka berjamaah sesama mereka, imamnya adalah di tengah-tengahnya. Jadi misalnya kalau bertiga, berarti di tengah-tengahnya ini imamnya. Lurus, tidak ada seperti kalau laki-laki kan berarti ada yang maju gitu ya, yang lainnya di belakang. Tidak, kalau perempuan tidak. Ya, mereka lurus dan di tengah-tengahnya itulah imamnya. Ya, itulah imamnya. Dan ini ada riwayat dari Ummu Salamah, Aisyah, ya, mereka sholat berjamaah sesama apa? Wanita. Jadi kalau misalkan di suatu rumah nggak ada laki-lakinya, ya, atau misalkan di satu pesantren, misalkan khusus putri, ya, maka boleh mereka melakukan berjamaah, ya, sesama mereka. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara menyadarkan teman-teman yang telah terjerumus dan suka mempelajari filsafat? Filsafat tidak ada faedahnya, ya, hanya menjerumuskan kita kepada kerusakan, penyimpangan, dan kebingungan. Sampaikan kepada mereka ucapan-ucapan para ulama ussalaf yang mengingatkan kita dari ilmu kalam, ya, di antaranya adalah Imam Syafi'i yang sangat keras dalam masalah ini. Ya, kemudian sampaikan juga penyesalan, ya, penyesalan tokoh-tokoh filsafat dahulu seperti Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Juwaini, ya, yang telah menggeluti ilmu filsafat kemudian apa? Menyesali, ya, menyesali. Taib. Ya. Selebihnya tinggalkan. Ya, tinggalkan karena berbicara dengan ahli filsafat ini seringkali menghabiskan waktu. Taib. Assalamualaikum Ustadz, ana izin bertanya bagaimana kita memiliki kawan yang berprinsip bahwa pemimpin Indonesia saat ini bukan ulil amri. Lantas mereka berlepas diri terhadap peraturan yang buatan manusia. Karena pemerintah saat ini berhukum dengan selain Allah SWT. Mereka taat terhadap peraturan yang bersifat maslahat umum, seperti rambu lalu lintas, administrasi kependudukan, dan lain-lain. Artinya jika ada maslahat yang bersifat duniawi, mereka taat. Walhasil intinya maka kawan kami ini berkeyakinan bahwa tidak ada ulil amri di Indonesia karena tauhid berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu undang-undang kafir buatan Belanda. Dia juga bilang bahwa presiden dan pejabat kita bilang bahwa negara kita adalah negara Pancasila dan demokrasi. Tapi yang aneh, Ustadz Salafi kok bilang ini negara muslim, aneh. Ya, bagaimana menurut Ustadz, ya, terkait hal ini dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana Ustadz, apakah ini rincian terkait hal ini? Ini adalah paham Khawarij, ya, yang mengatakan bahwasanya tidak ada ulil amri di negara kita, ya, mereka adalah tauhid, ya. Ini paham-paham Khawarij yang sangat membahayakan. Karena kalau tidak ada ulil amri, ya, terus
Apa gunanya presiden? Kacau. Ya, dan dari pemikiran-pemikiran inilah kemudian muncul terorisme. Karena mereka menganggap ini bukan ulil amri, ini tauhid, ya. Kemudian para polisinya, para tentaranya, ya, mereka adalah pekerja-pekerja untuk tauhid dan sebagainya. Ini paham-paham khawarij yang sangat berbahaya, ya. Jadi alhamdulillah negara kita negara Islam. Kenapa demikian? Ya, karena patokan negara dikatakan negara Islam atau tidak dilihat dari undang-undangnya. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya untuk mengatakan ini negara Islam atau tidak itu bukan dilihat dari undang-undangnya, tapi dilihat dari syiar Islam di negeri tersebut. Kalau syiar-syiar Islam nampak di negeri tersebut, maka itu namanya negara Islam. Walaupun undang-undangnya ya bukan Al-Quran dan Sunnah secara murni, ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Alhamdulillah di negeri kita masjid-masjid di mana-mana, adzan berkumandang di mana-mana, salat hari raya, salat Jumat, salat Idul Fitri, ya. Nah, ini syiar di antara syiar Islam yang sangat nampak sekali. Ya. Taib. Adapun undang-undang yang ada dalam negara, pertama harus kita ketahui bahwa tidak semua undang-undang yang ada di negara kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, undang-undang buatan manusia itu ya ada yang diperbolehkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu boleh, dan itulah siasat syariah. Hanya perlu belajar tentang fikih, tentang maqasidus syariah, tentang siasat syariah. Para ulama menyebutkan bahwasanya bukan suatu syarat ya seorang pemimpin itu pokoknya ada Quran ada hadisnya saja, ya. Selain daripada itu berarti tidak boleh. Bukan. Patokannya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan harus dicatat di KUA. Nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka itu boleh, ya, dan harus ditaati, Seperti sekarang juga himbauan pemerintah untuk pakai masker, untuk tetap di rumah, untuk cuci tangan dan sebagainya, untuk menghindarkan dari wabah, ya kita taati karena itu bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tidak kita taati adalah kalau bertentangan dengan agama. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Bagaimana dia tetap istiqamah walaupun pemerintah memaksanya untuk mengatakan Quran itu makhluk, dia tetap tidak mengatakannya, ya. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib mentaatinya. Tapi kalau undang-undang tersebut bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Bagaimana hukumnya setelah Lebaran Idul Fitri melakukan ziarah kubur bersama dan membaca doa bersama, serta bagaimana doa ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ziarah kubur itu tidak ada waktu tertentu ya, setelah hari raya atau sebelum Ramadan, ya kapan saja boleh. Nabi mengatakan fazuruha, dulu saya melarang, sekarang ziarahlah. Kapan saja. Nabi nggak membatasi waktunya. Ya. Taib. Adapun doanya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ustaz, apa hukum puasa sunnah menjelang 2 hari Ramadan? Ada yang bilang haram. Betulkah? Ya, tolong dibantu. Syukran. Ya, ini termasuk Yaumus Syak. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ammar bin Yasir, "Man shoma Yaumus Syak faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari keraguan, yaitu
tanggal 28, 29 sebagai bentuk kehati-hatian, ya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak diperbolehkan kecuali bagi mereka yang sudah punya kebiasaan. Bagi yang sudah punya kebiasaan puasa Senin Kemis, puasa Daud, kemudian dia berpuasa pada hari itu bukan karena kehati-hatian sebagai Ramadan, ya, tetapi karena memang itu kebiasaan dia, puasa Senin, niatnya beda, maka ini boleh. Nah, ada juga ini pertanyaan, apa hukumnya jual beli jangkrik? Jangkrik termasuk hasyarat, ya, hasyarat, dan hasyarat itu apa ya, binatang-binatang yang ya rayap itu ya, dan itu kategorinya dilarang untuk dimakan dan dilarang untuk diperjualbelikan. Karena kalau nggak boleh dimakan, berarti nggak boleh juga diperjualbelikan. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan juga jual belinya. Babi misalkan diharamkan, maka diharamkan juga untuk jual belinya. Jadi nggak boleh. Demikian juga jangkrik. Ini disebutkan para ulama tidak boleh untuk dimakan, berarti tidak boleh juga untuk diperjualbelikan. Satu karena tadi dilarang dimakan, yang kedua karena tidak ada faedahnya. Begitu kata para ulama. Taib. Bagaimana hukumnya petugas keamanan, polisi, dan lain-lain yang turut membantu dalam acara Natal di luar itu? Apakah ini termasuk ta'awun yang dilarang? Kalau polisi memang tugasnya adalah menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan, bukan hanya Natal saja, ya, Idul Fitri, ya, masjid, gereja, semuanya. Karena itu tugas polisi, ya, maka tidak mengapa kalau itu adalah polisi. Tapi yang bukan polisi, ya, maka tidak diperkenankan, karena itu ada unsur ta'awun, ya, ada unsur untuk ta'awun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong di dalam, ya, dosa. Ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Ya. Adapun bagi para aparat yang memang tugas mereka adalah menjaga keamanan, ya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Taib. Apa hukumnya kita mengambil untung 2 kali lipat? Boleh, ya. Dalam Islam tidak ada batasan, ya, persentase keuntungan itu harus sekian dan sekian, tidak ada. Mau 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya, terserah. Yang penting jangan mendolimi, ya, jangan mendolimi orang lain, ya. Nah, misalkan mendolimi itu saat seperti ini sekarang orang lagi butuh sekali pada masker, pada sanitizer misalkan, terus kita lipatkan, ya, sehingga itu menyusahkan manusia, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi dalam kondisi-kondisi yang wajar, ya, stabil, maka silahkan saja. Apa hukumnya vaksin dan rapid test ketika berpuasa? Ya, boleh, tidak membatalkan puasa, ya, karena itu bukan termasuk makan dan minum, ya, bukan termasuk makan dan minum, atau yang sejajar hukumnya dengan makan dan minum, ya, seperti yang dikatakan para ulama tentang misalkan tes darah, ya, demikian juga tes tetesan mata, telinga, ya, itu tidak membatalkan. Siapa yang mengatakan batal, maka hendaknya mendatangkan dalilnya. Karena hukum asalnya dalam masalah-masalah seperti ini, hukum asalnya adalah tidak membatalkan puasa. Siapa yang mengatakan membatalkan puasa, maka harus mendatangkan dalilnya. Ustadz, di tempat kerja Ana, kedai kopi memutuskan
tetap buka pada waktu sholat tarawih. Apakah tidak mengapa mengerjakan sholat tarawih setelah saya pulang kerja? Boleh. Sholat tarawih itu mulai setelah isya sampai subuh waktunya. Ya, silahkan. Ya, kita sholat malam. Kalau setelah sholat isya langsung, ya, kita bisanya setelah sholat isya langsung, maka kita sholat setelah isya langsung. Tapi kalau misalkan tidak langsung, kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo. Nah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Ya. Apa nih Ustaz? Semoga antum ini selalu dijaga oleh Allah. Ya Ustaz, saya mau tanya yang masalah kemarin itu kitab Al-Manjuma Al-Haiyah yang Ibn Abi Dawud itu ada nggak Ustaz? Kitab yang kitab yang selanjutnya lagi yang bisa kita terjemahan, yang bisa kita baca lagi. Itu kan cuma ringkas ya Ustaz ya, pembahasannya yang dikirim lewat itu WA. Itu ada nggak Ustaz kitab terjemahan yang lain yang bisa kita baca lagi Ustaz? Untuk kitab selanjutnya lagi begitu Ustaz. Iya. Kitab syarahnya gitu ya. Kalau syarah, ya, gitu, Ustaz. Kitab syarahnya banyak. Ada syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada juga syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Ada juga syarahnya Safarini. Tapi itu setahu saya belum diterjemahkan. Ya, belum diterjemahkan. Ya. Antum belajar bahasa Arab, Yes. Baca kitab-kitab syarahnya tersebut. Karena tidak semua kitab-kitab yang berbahasa Arab itu diterjemahkan. Ya, kalau coba tanya sama teman-teman apakah sudah diterjemahkan atau belum. Setahu saya belum. Ya, setahu saya belum. Tapi kalau ada yang tahu sudah diterjemahkan, ya. Maka itu bagus sekali. Ya, buku syarahnya Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Abdul Razak terhadap kitab Al-Manzumah Al-Haiyah. Oh iya Ustaz, gitu ya Ustaz ya. Nanti kalau saya tanyakan ke teman-teman ya Ustaz ya. Nah. Iya Ustaz, terima kasih banyak ini Ustaz atas jawabannya Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Siapa? Ana dari Duban. Iya. Ya. Kaya Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Gimana kabarnya antum? Ana mau nanya kan itu kan kalau kita kan dari daerah sini kan itu masih belum ada yang kena itu positif. Mana daerah antum? Tadi? Yang daerah kecamatan sini. Itu yang daerah Tuban, yang kecamatan sini Tuban. masih belum ada yang kena. Nah, cuman itu ada yang ODP. Nah, terus kan kalau di daerah sini kan kalau sholat kan kalau habis sholat itu jabat tangan gitu loh kan orang-orang NU. Lah itu apakah kita itu itu boleh sholat di rumah nggak Ustaz? Kalau kayak gitu? Kalau bolehnya boleh. Ya, bolehnya boleh karena bukan suatu syarat, bukan suatu syarat harus nunggu ada yang positif dulu, ya, baru kemudian kita boleh meninggalkan masjid. Itu bukan suatu syarat karena dalam kaidah yang disebutkan para ulama adalah al-man'u ashalu minar rafa. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ya. Jadi kita hati-hati, antisipasi, ya, mencegah itu lebih diutamakan. Dan di antara kaidah yang disebutkan para ulama juga adalah saddud dzari'ah, membendung, ya, segala hal. Seperti tadi kita tidak tahu di masjid ini
mungkin ada pendatang, mungkin juga ada orang yang terkena, kita nggak ngerti, ya, maka itu adalah udzur, ya, udzur. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya sholat berjamaah memang hukum asalnya adalah disyariatkan di masjid, ya, itu yang paling utama. Tapi kalau memang ada udzur, ya, seperti saat ini termasuk udzur yang syar'i, ya, yang membolehkan seorang untuk tidak berjamaah di masjid dan tidak jumatan, ya, dan itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia juga, ya. Jadi tidak mesti di kecamatan atau di desa nunggu harus ada terlebih dahulu, tidak, ya. Setahu saya di Tuban sudah ada, ya kan? Iya. Ya, di Tuban sudah ada, dan kemungkinan dari pemerintah sudah menghimbau juga, ya, maka itu sudah cukup. Ya, Ustaz. Nah, wallahu a'lam. Ya, apa itu Ustaz, kalau itu santri Al-Furqan maksudnya kapan, Ustaz? Awal masuknya. Iya. Awal masuknya belum, kita nunggu nanti sampai kondisi normal, kondusif, ya. Nanti insya Allah Ta'ala kita umumkan, ya, kita berdoa dulu, nunggu suasana kondusif, ya, sampai dinyatakan oleh pemerintah bahwasanya wabah ini telah selesai. Ya, Ustaz. Nah, itu doakan kami saja dari Al-Furqan itu biar bisa menjadikan waktu yang bermanfaat gitu, Ustaz. Nah. Nah. Baik. Jazakallahu khair. Iya. Ustaz. Sekarang Ustaz, ya. Ya. Ada lagi? Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, akhi? Siapa? Sore, Ustaz, dari Semarang, Ustaz. Iya, dari Semarang. Gimana kabarnya? Ana mau tanya, Ustaz. Ya. Apakah setiap aktivitas amalan itu harus membaca bismillah? Gimana? Diulangi? Seperti apakah setiap aktivitas kita harus baca bismillah? Seperti misalnya, Ustaz, mau ngambil sesuatu atau mau membuka HP dan lain sebagainya. Syukur, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Apakah setiap aktivitas harus dimulai dengan bismillah? Ya, kalau yang ada dalilnya harus memulainya dengan bismillah, maka harus. Ya, seperti makan. Ya, seperti makan. Maka itu ada dalilnya. Ya gulam samillah. Wahai anak kecil, kalau kamu makan bacalah bismillah. Ya, tapi ada juga yang ada dalilnya tapi tidak sampai wajib. Ya, seperti misalkan ketika melakukan hubungan suami istri, ya, itu ada dalilnya tapi tidak wajib. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Demikian juga ketika masuk toilet, itu juga dianjurkan untuk memulai dengan bismillah terlebih dahulu. Taib. Yang selanjutnya adalah kalau yang tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya, maka boleh bagi kita untuk memulainya dengan bismillah, tapi itu bukan sesuatu yang wajib atau sunnah, tapi boleh saja untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketika kita tadi mau ngambil sesuatu atau mau membuka, maka boleh, ya, karena bismillah itu salah satu bentuk kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi bukan sesuatu yang dianjurkan, bukan juga sesuatu yang wajib atau sunnah, tapi boleh saja.
Ya, karena itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Sudah. Baik, demikian mungkin yang bisa kita bahas, waktunya udah habis. Insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan Jumat berikutnya. Bagi yang sudah bertanya tapi belum terjawab, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.